para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Mr. Queen episode kedua. Di episode lalu, jiwa Jang Bong-hwan, seorang chef tampan yang hidup di masa modern, terjebak ke dalam tubuh seorang calon ratu di zaman Joseon bernama Kim So-young. Akibatnya, Jang Bong-hwan harus menjalani hidup sebagai seorang calon ratu yang mana hidupnya kini tengah terancam. Ya, tubuh calon ratu yang ia diami sekarang rupanya habis mengalami insiden tenggelam di danau, yang mana kasusnya masih jadi misteri karena entah siapa yang berniat jahat pada Kim So-young, calon ratu kerajaan Joseon ini. Selain itu, calon suaminya yaitu Raja Choljong tampaknya sedang bersandiwara di depan seluruh penghuni istana. Ia bersikap seolah ia adalah raja yang bodoh, namun kenyataannya sebaliknya, Raja Choljong tidak sebodoh yang dikira. Dan kini, Jang Bong-hwan yang jiwanya terjebak ini harus menghadapi malam pertama bersama Raja Choljong yang aneh dan misterius. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Jang Bong-hwan yang jiwanya terjebak dalam tubuh Ratu Kim So-young yang kini telah menjadi istri Raja Choljong pun panik bukan main melihat sang raja melepas baju dan hendak mematikan penerangan. Jang Bong-hwan pun hendak mencegah sang raja untuk mematikan lilinnya, namun dengan sigap sang raja menangkis hingga Jang Bong-hwan malah jatuh ke pelukan sang raja. Rupanya pikiran Jang Bong-hwan mengenai malam pertama itu salah besar. Choljong malah mengajaknya minum-minum hingga ia pun memutuskan untuk tidur cepat. Melihat raja yang terkesan lesu di malam hari, pikiran Jang Bong-hwan pun berubah terhadap Choljong yang berdasarkan sejarah adalah seorang raja maniak. Sebelum tidur, Jang Bong-hwan pun mengikat bajunya dengan simpul nenek alias simpul mati supaya Choljong tidak macam-macam padanya selagi ia tertidur. Niat hati hendak bergadang, Jang Bong-hwan pun akhirnya teler juga. Choljong yang tengah tidur di sampingnya pun tampak tidak bisa tidur nyenyak karena bermimpi buruk. Seseorang menebas dirinya dengan sebilah pedang. Keesokan harinya, Jang Bong-hwan terbangun dan terkejut melihat simpul neneknya terlepas. Ia pun parno dan menduga-duga apakah simpul itu dilepasnya secara tidak sadar ataukah Choljong berbuat macam-macam padanya. Di balai Huijongjeon yang merupakan kamar raja, Choljong sudah siap menanti para kasimnya untuk memakaikan baju kerajaan. Ia pun lantas bergumam dengan dingin jika ia ingin melihat kemunculan sang ratu mulai saat ini. Sementara itu, Jang Bong-hwan yang sedang dalam perjalanan pun tidak tenang dan kepikiran terus tentang kejadian semalam. Ia pun lantas bertanya pada para dayang kemana tujuan mereka pergi. Dan Dayang Choi pun mengatakan jika Ratu Kim So-young harus menemui Ibu Suri Agung Sun-won dan Ibu Suri Jo. Mendengar nama Ibu Suri Agung, Jang Bong-hwan pun kembali semangat karena Ibu Suri Agung Sun-won adalah satu-satunya orang yang bisa memberi perintah untuk kembali mengisi danau dengan air sebagai jalannya pulang ke dunia modern. Jang Bong-hwan pun lantas bertanya-tanya tentang Ibu Suri Agung Sun-won dan Ibu Suri Jo. Dayang Choi pun menjelaskan, Ibu Suri Agung Sun-won adalah orang tua yang berasal dari klan Andong Kim, sama dengan klan asal Kim So-young. Sedangkan Ibu Suri Jo berasal dari klan Pung Yang Jo. Jang Bong-hwan pun paham jika nenek mertua dan ibu mertuanya itu adalah saingan. Ya, dasar Jang Bong-hwan ya, nggak tahan lihat wanita cantik. Melihat Jo Hwa-jin yang sedang melamun ditemani Dayang Wol, Jang Bong-hwan langsung meminta tandunya berhenti dan menghampiri Jo Hwa-jin tanpa mengingat jika dirinya kini adalah Ratu Kim So-young yang merupakan saingan dari Jo Hwa-jin. Jang Bong-hwan pun berlagak ganteng, walaupun ujung-ujungnya bikin Jo Hwa-jin heran. Kok ratu saingannya jadi begitu? Hong Yeon yang mengejarnya pun lantas membisikinya jika Jo Hwa-jin adalah saingannya dari klan Pung Yang Jo. Sebaliknya, Dayang Wol pun sama, bisik-bisik sama Jo Hwa-jin dan memberitahu jika kelakuan Ratu Kim So-young aneh dan berbahaya. Jang Bong-hwan yang sedang merayu dan mengajak Jo Hwa-jin berteman pun malah mendapat tanggapan negatif dari Jo Hwa-jin yang mengira Kim So-young tengah merencanakan sesuatu yang jahat pada dirinya. Saat Jo Hwa-jin hendak pergi, tiba-tiba Choljong pun datang. Jo Hwa-jin pun bersikap sangat manis pada Raja Choljong, sementara Kim So-young malah memandang dengki karena perhatian Jo Hwa-jin jadinya teralihkan. Ia pun menyesal, kenapa sih jiwanya malah masuk ke tubuh ratu dan bukannya sang raja aja? Hahaha. Sementara itu, para dayang pun punya acara perang sendiri dan saling melirik dengan tajam. Di situ, Choljong pun meminta agar Kim So-young segera melakukan pelantikan selir pada Jo Hwa-jin. Namun dengan dengki, Kim So-young alias Jang Bong-hwan pun menolak dengan alasan sibuk. Namun Choljong mengatakan ini perintah
raja. Jang Bonghwan pun menyumpahi supaya poligaminya hancur berantakan. Ia pun lantas meludah di depan sang raja yang kaget melihat kelakuan ratunya. Jang Bonghwan pun lantas pergi dengan gerasak gerusuk menemui nenek dan ibu mertuanya. Sepeninggalan Kim So-young, Choljong pun mengatakan pada Jo Hwa-jin untuk berhati-hati karena seluruh istana menuduh dirinya lah yang mendorong Kim So-young ke danau. Jo Hwa-jin pun terkejut dengan tuduhan itu dan mengatakan malam itu memang ia datang ke danau karena terkejut mendengar ada suara berisik di danau. Choljong pun lantas berjanji akan melindungi Jo Hwa-jin dari niat jahat klan Andong Kim. Sementara itu, Jang Bonghwan yang ngasal pun salah menyapa Ibu Suri Agung Sunwon. Namun Dayang Choi buru-buru membetulkan posisi Jang Bonghwan. Untungnya pula, Jang Bonghwan memuji Ibu Suri Agung Sunwon dengan awet muda, sehingga ia tidak marah. Hanya saja, Ibu Suri Jo jadi menatap dengki karena disangka sebagai Ibu Suri Agung yang notabene udah tua. Ibu Suri Jo pun lantas mengajari Kim So-young mengenai pendidikan untuk menciptakan penerus kerajaan yang berkualitas. Namun tentunya penuh sensor. Jang Bonghwan yang sudah biasa dengan hal-hal begituan pun mengatakan jika ia sudah paham tanpa perlu dijelaskan. Dan lagi-lagi Ibu Suri Jo pun kembali manyun mengetahui penjelasannya pada Kim So-young itu sia-sia. Jadwal selanjutnya adalah menemui para pejabat istana di Balai Injongjeon. Setelah perkenalan, Jang Bonghwan pun berkesimpulan kalau pemerintahan saat ini dikuasai oleh klan Andong Kim. Setelah di masa sebelumnya, klan Pung Yangjo pun menguasai pemerintahan. Dan Kim Jua-geun lah bos di kerajaan ini yang sebenarnya. Disebut atas permintaan Kim So-young, Kim Jua-geun pun merekomendasikan Kim Moon-geun, yaitu ayah Kim So-young sendiri untuk menjadi komandan pengawal istana. Choljong pun tampaknya perang batin. Di satu sisi, ia harus menuruti perintah Ibu Suri Agung Sunwon. Namun di sisi lain, ia pun ingin mengambil kebijakan sendiri. Choljong pun tidak menjawab dan malah memuji perhatian Kim So-young pada dirinya. Yang mana ucapan Choljong ini malah dianggap Kim Jua-geun adalah jawaban setuju. Jang Bonghwan pun teringat kembali kejadian semalam dan Choljong mengatakan, semalam Ratu Kim So-young lulus tes sebagai seorang gadis. Jang Bonghwan pun kembali panik dan bertanya-tanya, benarkah semalam mereka bersama? Ibu Suri Agung Sunwon pun kembali bertanya pada Kim Jua-geun tentang pelaku sesungguhnya yang mendorong Kim So-young, dan adiknya itu kekeh untuk melimpahkan tuduhan pada Jo Hwa-jin dari klan Pung Yangjo. Jang Bonghwan pun akhirnya mengangkat Jo Hwa-jin sebagai selir kerajaan. Ia pun bertanya, apakah Raja Choljong tipe penggertak dan lemah di malam hari? Jo Hwa-jin pun hanya memberi jawaban ambigu yang membuat Jang Bonghwan semakin pusing. Rupanya, Kasim Raja Choljong adalah mata-mata, dan selama ini Choljong pun harus bersikap bodoh di hadapan Kasimnya itu dengan membaca laporan secara terbalik. Dan sebuah kenyataan yang bisa menenangkan Jang Bonghwan adalah di malam pertama itu, setelah Jang Bonghwan teler dan ngorok, Raja Choljong terbangun dan menyelinap keluar. Dengan busana serba hitam, ia beserta orang kepercayaan dan para pengawalnya menyusup keluar istana dan menggeledah sebuah rumah untuk mencari berkas kasus korupsi. Namun, Raja Choljong tidak berhasil menemukan apapun dan malah kepergok penjaga setempat. Ia pun berlari kabur karena dikejar pengawal berkuda. Namun di tengah jalan, mendadak seorang ibu yang membawa bayi melintas dan tertabrak rombongannya, hingga sang bayi pun terjatuh. Sadar jika nyawa sang bayi bisa saja terlindas kuda, Choljong pun berbalik dan menyelamatkan bayi itu. Ternyata Raja Choljong baik hati juga ya. Dan pagi harinya, ia sudah berada di kamarnya, bertepatan dengan kedatangan para Kasim pelayannya yang hendak memakaikan baju kerajaan dan berpura-pura habis bermalam dengan Kim So-young. Melihat perilaku Ratu Kim So-young yang barbar banget, Ibu Suri Agung Sunwon menyuruh Dayang Choi kembali mendidik etika sebagai seorang ratu pada Kim So-young. Namun ya, hasilnya malah semakin berantakan. Saat sedang makan, Jang Bonghwan pun merasa dadanya sakit. Ia pun tersadar jika wanita yang kini didiaminya ini rupanya menyukai Raja Choljong, yang mana cintanya itu bertepuk sebelah tangan oleh sang raja. Dan Jang Bonghwan pun menyadari sang raja tidaklah mencintai Kim So-young. Oleh karena itu, bisa dipastikan jika semalam tidaklah terjadi apa-apa antara dirinya dan Choljong. Jang Bonghwan pun berteriak gembira. Jang Bonghwan pun lantas merayu Ibu Suri Agung Sunwon jika ia akan bermalam dengan Raja Choljong dan memberikan keturunan dengan syarat Ibu Suri Agung mau kembali mengisi air danau. Setelah tawar-menawar bak di pasar, Ibu Suri Agung Sunwon pun akhirnya setuju.
Mengetahui raja akan menghabiskan 7 hari bersama Ratu Kim Soyoung, Jo Hwa-jin pun ngahuleng alias melamun. Ia teringat malam itu di tepi danau. Kim Soyoung mengatakan pada dirinya jika ia akan kehilangan seseorang yang berharga. Jo Hwa-jin pun mengulurkan tangan bersamaan dengan terceburnya Kim Soyoung ke danau. Dayang Wol pun datang dan mulai menggibah. Ia pun menggerutu jika bisa-bisanya keluarga klan Andong Kim menuduh majikannya ini yang kebetulan sedang lewat di danau sebagai pelaku yang hendak mencelakai Kim Soyoung. Malamnya, Jang Bong-hwan yang sudah mengetahui tidak pernah terjadi apapun di antara mereka membuat kesepakatan dengan Cheol-jong dengan berpura-pura untuk menghabiskan malam bersama. Bosan berada di dalam istana, Jang Bong-hwan pun memutuskan menyelinap keluar istana dan pergi ke rumah bordir dengan menyamar sebagai seorang pria bernama Lee Saeng-mang. Hong Yeon yang setia pun akan menggantikan Kim Soyoung dan mengingatkan agar pulang tepat waktu. Sebelum pergi, Jang Bong-hwan menanyakan seperti apa sosok Ratu Kim Soyoung yang sesungguhnya. Hong Yeon pun menceritakan dengan detil, penuh penjiwaan dan tanpa filter. Kim Soyoung adalah orang yang paling tidak suka dengan kesalahan sekecil apapun, dan sedikit-sedikit pasti akan memanggil pengawal untuk memberi hukuman cambuk. Pokoknya, Kim Soyoung dikenal sebagai sosok penyihir yang horor banget. Mendengar cerita dayang Hong Yeon yang menggebu-gebu, sadarlah Jang Bong-hwan, kenapa banyak banget orang yang ingin mendorong Kim Soyoung ini ke danau. Namun, dayang Hong Yeon yang sudah bersama Kim Soyoung sejak kecil, mengetahui jika majikannya itu sesungguhnya adalah orang yang sangat baik, ramah, dan juga pintar. Hong Yeon pun dengan tulus memuji jika majikannya ini sangatlah menginspirasi. Hanya saja, semenjak di istana, Kim Soyoung mulai berubah karena mungkin merasa kesepian karena Cheol-jong menyukai orang lain. Sementara itu, anak angkat Kim Jwa-geun bernama Kim Byung-in yang juga sepupu Kim Soyoung diberitahu jika sehari sebelum pernikahan, Kim Soyoung jatuh ke danau. Sang sepupu ini pun terkejut. Ya, rupa-rupanya jauh di lubuk hatinya yang terdalam, Kim Byung-in menyukai Kim Soyoung. Di rumah bordir, Jang Bong-hwan pun bersenang-senang hingga ia mabuk. Di tempat yang sama, Kim Byung-in pun tengah mengadakan pertemuan dengan orang yang merupakan kerabat jauh klan Pung Yang-jo yang hendak meminta jabatan untuk anaknya di pemerintahan. Kim Byung-in pun menyetujui menjadikannya sekretaris kerajaan dengan syarat ia mau berkorban jika dibutuhkan. Sementara itu, Jang Bong-hwan yang sudah mabuk kebelet buang air dan ia pun masuk ke toilet laki-laki yang mana di dalamnya ada Kim Byung-in yang juga sedang buang-buang. Jang Bong-hwan yang bersedih karena kehilangan si Joni pun hanya bisa memandangi pria di sampingnya yang tanpa ia tahu adalah kakak sepupunya yang naksir pada Kim Soyoung. Melihat kedatangan Kim Soyoung, sang kakak sepupu pun terkejut dan malu. Setengah sadar, Jang Bong-hwan pun tidak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang ternyata di dalamnya ada Raja Cheol-jong beserta teman-temannya yang sedang menyusun strategi untuk menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan klan Andong Kim, yang mana berkas korupsinya mungkin disembunyikan Kim Eun-geun, ayah Ratu Kim Soyoung. Terkejut dengan kedatangan Kim Soyoung yang sedang mabuk, mereka pun berniat untuk menghabisi sang ratu karena dianggap telah menguping pembicaraan mereka. Waktu pun habis, Mbak Cinderella, Jang Bong-hwan berlari hendak kembali ke istana. Namun tiba-tiba saja, ia dicegat sang raja yang menggunakan masker penutup wajah. Cheol-jong pun menghunuskan pedang pada Jang Bong-hwan alias Ratu Kim Soyoung yang sedang mabuk. Dan Mr. Queen episode kedua pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Seru kan ceritanya? Setelah kepikiran sampai gak enak segalanya, akhirnya Jang Bong-hwan tahu jika di malam pertamanya itu tidaklah terjadi apapun. Di episode ini pun kita masih belum bisa memastikan siapa orang yang telah mendorong Kim Soyoung ke danau. Karena rupanya Jo Hwa-jin sang tertuduh memang datang ke danau saat insiden terjadi. Namun tidak jelas juga apakah Kim Soyoung nyebur ke danau karena didorong atau karena keinginan pribadi. Dan ternyata memang benar, Raja Cheol-jong tidak sebodoh penampilannya. Ia punya misi tersendiri untuk bisa menjadi raja yang mandiri serta terbebas dari intervensi klan Andong Kim. Makanya, ia membenci orang dari klan Andong Kim, termasuk Kim Soyoung. Padahal Kim Soyoung rupanya mencintai sang raja. Dan berdasar pengakuan dayang Hong Yeon yang merawatnya sejak kecil, Kim Soyoung memiliki pribadi yang baik dan ramah. Namun di istana ia bagaikan monster. Ya, sikap galaknya itu muncul karena kesepian serta orang yang dicintainya malah mencintai selir Jo Hwa-jin. Kasihan juga ya Kim Soyoung asli ini. Padahal di sisi lain, sang saudara sepupu angkatnya rupanya mencintai Kim Soyoung.
bau-baunya, ke depan akan ada cinta segitiga ya. Dan kali ini, Choljong hendak membunuh sang ratu karena dianggap telah menguping rencananya untuk menjatuhkan klan Andong Kim. Bagaimana nasib sang ratu alias Jang Bongwan ini? Akankah nyawanya berakhir di tangan suaminya sendiri? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode selanjutnya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!